Halo teman-teman semua, selamat sore. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, anyway, happy holiday ya buat teman-teman yang hari ini mungkin dapat liburan ya. Kalau nggak salah hari ini harusnya tanggal merahnya kemarin, tapi akhirnya dimajuin kan jadi hari ini gitu ya, kalau nggak salah sih. Nah, jadi happy holiday teman-teman ya. Enjoy your free time. Ingat, pada saat kalian bisa dapat liburan, itulah saatnya kalian menikmati waktu ya. Jangan terlalu banyak ngeliatin chart, apalagi Bitcoin udah kasih kita hadiah ya dengan penguatan sampai kisaran $64.000 ya, atau $64.400 kurang lebihnya. Nah, ini sebenarnya udah good news banget sih, karena memang kita udah bahas dari beberapa waktu yang lalu ya soal Bitcoin ini masih sangat berpotensi untuk mengalami penguatan. Mengingat di time frame daily-nya dia juga mengalami percepatan tren ya, ketika dia seharusnya bermain di dalam trend ascending channel ini, akhirnya dia malah breakout dan beberapa waktu lalu kita tersideways ya di area tersebut sambil membentuk yang namanya ascending triangle. Tentunya ascending triangle ini hanya terlihat pada time frame yang lebih kecil dan sebenarnya bukan seperti ini sih perhitungan yang tepatnya itu kalau nggak salah ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah ascending triangle-nya kita ya, kalian bisa lihat seperti ini kurang lebih gambarannya. Nah, terbentuklah si ascending triangle setelah percepatan trennya dan akhirnya kita terjadi, lebih tepatnya tadi malam ya jam 11 itu akhirnya terjadi breakout signifikan dan sekarang marketnya itu atau price-nya sustain di atas area $64.000 so far sih. Kita belum ngelihat ada pelemahan yang cukup signifikan. Dan sebenarnya ini good news banget ya, karena mengingat kita sebentar lagi atau sesaat lagi itu akan melewati all time high-nya kita di kisaran $64.900 atau sebut saja $65.000 gitu. Dan kalau misalkan berdasarkan analisis saya yang sebelum-sebelumnya, kita udah sering bahas ya melalui Elliott Wave Theory yang saya gunakan sebagai salah satu metode saya melakukan analisis adalah untuk wave 3 kita atau ya subwave lah ya. Ini masih subwave guys ya. Ingat nanti 3, kemudian 4, kemudian baru 5 ya, konfirmasi penguatan yang lebih signifikan. Karena hal tersebut sudah saya sampaikan juga melalui time frame weekly ya teman-teman ya, kurang lebih. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat pergerakannya, sebetulnya Bitcoin ini sangat punya potensi untuk mengalami penguatan yang lebih signifikan lagi. Dan kalau misalkan di kripto sendiri, kalian tahu ya kalau dia udah break all time high, biasanya cenderung penguatannya cukup signifikan. Hal tersebut bisa jadi juga dipengaruhi oleh ETF yang baru saja di approval. Jadi secara volume otomatis itu akan lebih meningkat dibandingkan biasanya yang hanya transaksi di exchange saja misalkan. Oke. Lalu kalau misalnya kita ngelihat pergerakannya saat ini, apa yang akan berpotensi terjadi terhadap si Bitcoin? Itu yang sedang kita cari tahu ya, guys. Jadi waktu lalu saya sempat melakukan analisis di grup juga. Dan maksudnya ini analisis sebetulnya udah cukup lama saya share sih. Jadi waktu lalu kita sempat sampaikan ya bahwa potensi wave 5 kita itu berada di kisaran Fibo 0,618 64.453, which means hari ini sudah dicapai area tersebut. Nah, cuman karena terakhir kita ngelihat ada potensi dia seperti koreksi yang cukup dalam ini, saya pikir ada kemungkinan kita ini untuk menuju wave 5 itu bisa sampai di kisaran angka $71.000 ya, itu pun menjadi wave satunya kita ya overall, sebelum nantinya kalau misalkan kita lihat di time frame daily tadi kita bisa mencapai $78.000 ya. Sebenarnya ini sangat impulsif sekali pergerakannya. Jadi secara major wave pun intinya kita bisa berpotensi mencapai sampai wave 3 tersebut. Nah, cuma untuk kita ngelihat prosesnya, karena kan kita perlu tahu ya teman-teman. Sementara kalau misalkan seandainya ini adalah wave 4 kita, maka proses ini adalah wave 1 kita, wave 2 kita, lalu wave 3 ya, kemudian wave 4 kita, dan sekarang kita menuju ke wave 5. Dan seperti yang kita ketahui secara Elliott Wave Theory sendiri, untuk kita mencapai wave 5 itu juga di dalamnya terdapat subwave kecilnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, otomatis kalau misalnya kita lihat hal seperti ini teman-teman, ini adalah alternatif count saya ya. Sebentar, saya cek dulu. Ini kurang lebih. Ini adalah alternatif perhitungan saya yang saya pikir ada potensi terjadi terhadap si Bitcoin saat ini. Jadi sebut saja proses untuk kita menuju ke wave 5 saat ini sedang berlangsung gitu ya kurang lebihnya. Wait a second, let me check.
Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan perhitungan yang tadi. Ini adalah wave 3 kita, wave 4, kemudian wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan menuju ke wave 5 ya. Berarti di sini adalah wave 4 kita secara perhitungan ya. Maksudnya secara perhitungan yang sub wave-nya teman-teman. Ini memang agak tricky ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini 3, kemudian di sininya adalah wave 4-nya kita. Oke. Lalu di bagian sini adalah wave 1-nya kita. Ini wave 1-nya kita. Di sini wave 2-nya kita. Oke. Nah sekarang untuk menuju ke wave 5 tentunya itu ada proses lagi yang harus dilalui, dan itu ya balik lagi seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya di sini ya, Elliott wave teorinya ya, dia ada 1, 2, 3 ya, 3-nya mungkin di kisaran 1618, kemudian koreksi 4 dan tambahan sedikit 5, itu menjadi wave 5 kita ya, yang berpotensi berarti berada di kisaran ya new all time high untuk pergerakan si Bitcoin-nya. Nah itu so far sih yang saya pribadi saat ini antisipasi ya untuk pergerakan si Bitcoin-nya. Nah kalau misalkan di luar hal itu, kita juga perlu antisipasi satu kemungkinan lagi teman-teman, yaitu market Bitcoin saat ini kalau kita menggunakan time frame 4 jam, memang dia lari sangat cepat gitu ya, sangat kencang, tapi kita juga perlu antisipasi adanya kemungkinan dia membentuk seperti rising wedge pattern, yang manakala sewaktu-waktu itu bisa terjadi koreksi jika dia break pada trendline ini ya. Itu yang perlu kita saat ini antisipasi. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa ya profitnya udah cukup dan lain sebagainya, ya mungkin boleh taking profit sebagian, itu yang mungkin akan saya lakukan juga gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dia masih dalam pergerakan atau bullish momentumnya masih kuat, maka nggak ada salahnya sih kita pertahankan posisinya untuk kemudian dia mengejar new all time high ya. Balik lagi teman-teman, kondisi market saat ini bisa dikatakan ya bukannya sulit ditebak sih ya, lebih ke arah pergerakannya lebih ke arah sangat trending lah kalau saya bisa bilang gitu. Karena kalau misalnya saya tanya ke teman-teman nih berdasarkan time frame 4 jam ya, kalian lihat seperti apa sih pergerakan market saat ini? Sangat trending ya tentunya. Karena kalau misalnya kita nggak mau terlalu ribet ya, kita simple aja teman-teman, nggak perlu pakai chart pattern, nggak perlu pakai Elliott wave theory dan lain sebagainya. Kita simple hanya menggunakan higher high higher low sequence saja ya. Kalian bisa lihat selama Bitcoin masih create new higher high, maka tentunya masih punya potensi untuk kembali penguatan dan berlanjut menuju ke stage berikutnya gitu ya. Anggapannya di sini dia create base, oke? Ini simple ya teman-teman ya. Di sini dia create base ya, create base. Di sini dia create base. Lalu di sini juga dia create base, dan sekarang itu sedang berproses untuk new base lagi di area ini ya. Dimana higher low-nya at least berpotensi di support terakhir atau resistance terakhir, atau mungkin kalau dia percepatan tren ya. Ini tadi saya sempat bahas ya. Ada kemungkinan juga dia membentuk semacam bullish flag pattern seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Ini ada potensi dia membentuk semacam bullish flag pattern, which means ketika dia breakout ya bisa diukur lagi berdasarkan panjang tiang dari si flagpole-nya ini. Dan kalau misalkan demikian, maka ya bisa aja teman-teman ya higher low-nya itu bahkan di kisaran area ini, dan ini akan terus berlanjut selama tren masih berada atau masih dipegang kendali oleh si bullish atau si bull ya. Why not gitu, kita ngeliat si Bitcoin biarkan aja dulu meneruskan penguatannya gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman typical trading yang bisa nahan atau bisa kontrol ya untuk taking profitnya, teman-teman bisa menggunakan teknik trailing stop loss ya, dimana trailing stop loss itu kalian memanfaatkan area-area terakhirnya atau swing low terakhirnya untuk kemudian dijadikan sebagai tempat kalian taking profit. Jadi misalkan sebagai contoh ya, seandainya nih dia berhasil breakout dari area ini, lalu dia terbentuk base di kisaran area ini. Nah teman-teman simple aja ya, seandainya nanti dia terjadi breakout kembali, kalian bisa manfaatkan area ini sebagai penempatan stop loss kalian yang baru. Tentunya kalau misalkan long sudah kalian lakukan, either itu dari area ini atau mungkin dari area yang lebih di bawahnya lagi,
Nah, itu kalian sudah book profit ya, bisa dikatakan demikian gitu. Jadi kalau misalnya stop loss kalian taruh di bawah higher low terakhirnya, maka kebayang nggak sih teman-teman, misalkan let's say kalian sudah entry pada saat breakout di sini gitu ya. Nah, dengan posisi stop loss kalian itu sekarang udah nggak di bawah lagi, tapi stop lossnya kalian itu udah di area ini. Jadi kalian istilahnya nih, kalau market berbalik arah, minimal kalian sudah mengantongi kisaran 8,5%, dan tentunya ini belum dengan leverage trading ya. Kalau dengan leverage ya harusnya lebih lumayan lagi dong. Oke. Nah, kurang lebih teman-teman itu aja update saya untuk si pergerakan Bitcoin saat ini ya. Lalu ada tambahan aja dari saya sedikit, yaitu teman-teman bisa menggunakan si exponential moving average 21 ya sebagai salah satu patokan kita dalam melihat key support untuk pergerakan si Bitcoin. Karena kalian lihat ya, berdasarkan pergerakan terakhir, karena ini sangat trending, jadi biasanya exponential moving average-nya itu sangat lebar. Nah, selama dia masih lebar dan belum menyempit, maka bisa kita asumsikan bahwa tren ini masih akan kuat dan masih akan terus berlangsung. Jadi simple teman-teman, dengan kondisi percepatan tren yang sangat signifikan saat ini, kita cukup manfaatkan momentumnya. Jadi jangan buru-buru taking profit. Kalau misalkan teman-teman mau taking profit bertahap, silakan, tentunya tidak ada yang larang juga. Tapi as long big fund atau big player masih berada di dalam market, kita juga harus manfaatkan. Oke, paling itu aja dari saya terakhir. Thank you very much for watching this video. Kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya sampaikan ini, make sure kalian hit thumbs up-nya. Lalu tidak lupa juga teman-teman, tadi ada yang request holochain ya untuk dibahas, dan saya ngelihat banyak banget nih yang up si holochain ini. Jadi next akan saya bahas si holochain. Oke? Thank you very much teman-teman buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Make sure kalian hit komen 3% kalau misalnya kalian nonton sampai beres ya. Karena saya pengen tahu berapa banyak orang sih yang nontonnya sampai selesai gitu. Dan saya akan doakan tentunya buat teman-teman yang nonton sampai selesai juga bisa memanfaatkan profit ya. Profitnya tuh, memanfaatkan market untuk mendapatkan profit lebih banyak lagi. Alright? So once again, thank you very much. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers.